apapun kata adik-adik Armando, sebagian besar adalah membuat umat Islam itu jengkel. Ketika datang di sana, kok kemudian berkelahi dengan peserta yang bukan mahasiswa, wajar. Hantu blau ngomong enak loh. Dari mana? Ini kan omongan comberan yang dilepas di ruang publik, sehingga akhirnya apa? Terus terjadi distrust. Dan tidak ada satu orang pun di republik ini yang boleh melakukan hal seperti itu. Tidak boleh. Atas alasan apapun. Ade Armando sebaik apapun hari itu dia ngomong, saya mendukung. Saya yakin musuh dia banyak di tempat itu. Itu juga tidak bisa menjadi alasan untuk memperlakukan dia secara tidak manusiawi. Karena ini negara hukum. Armando itu kan orang-orang berpendidikan, kok bisa tuh terjun ke situ Pak Karni? Dan bagi saya orang-orang kayak gini jahanam nih. Inilah yang akan merusak bangsa ini. Sehingga semua saling curiga, semua saling membenci, semua saling menuduh. Kalau saya ini anggota polisi, saya pasti akan tahu siapa yang nyusup itu. Gampang sekali kan, modelnya sama sekali gampang. Gampang banget kita bilang tadi, oh banyak lihat di media sosial. Apakah yang ada di media sosial kebenaran? Siapa yang tahu? Lalu kita bicara di depan umum. Ini hati-hati. Inilah yang mengacaukan bangsa ini. Kalau kita sudah tidak percaya lagi pada aparat hukum, ya sudah. Ini bagaimana ada kelompok yang membagikan alma mater berbagai warna sesuai yang dipakai mahasiswa yang pakai border itu. Kemarin itu kelompok yang pakai celana krem-krem, pakai tas selempang-selempang, mirip-mirip itu, dibagikan di dekat mobil polisi di belakang dekat lapangan tembak itu. Terus masuk ke gedung DPR. Sepertinya Mustafa ini tahu banget. Saya usul nih sama Pak Polisi nih. Usul Mustafa ini harus diperiksa, dijadikan saksi karena tadi sudah menyimpulkan. Karena itu kita sendiri saja masih bertanya-tanya. Ini siapa? Apalagi di depan publik. Dan itu kan video ada di medsos semuanya. Tapi Anda sudah menyimpulkan, itu Yang mana? masalahnya. Ada benang merah dan kesimpulan itu penting bagi polisi. Jadi itu kan sebenarnya itu kan rahasia umum. Anda nggak bisa berlindung di balik ini rahasia umum, gini. lalu melempar isu yang bisa memperburuk citra aparat keamanan, Pak. Oke, Itu oke, namanya oke. fitnah. Oke. Gitu loh. Akun Kecuali media sosial Anda Bapak bukti. apa? Enggak, saya. Kalau saya nggak sangat punya jangan tersinggung. bicara ini. Kenapa? Kalau nggak punya akun media sosial jangan bicara ini. Kenapa? Kalau Bapak tidak punya akun media sosial, jangan Siapa bicara Anda ini. melarang saya bicara apapun? Lah ini kan ini kan temanya media sosial yang saya bicarakan Loh, ini. saya diundang sebagai pembicara kok Bukan. Anda jangan jadi fasis Bukan, dong. saya bilang- Jadi kalau saya Fasis. bukan penggiat media sosial, saya nggak punya saya bicara. pikir yang biar- Anda biar Mustafa dulu. Bentar dulu, Bang. Enggak, Dia yang biar sebut Mustafa yang dia bicara. sebut tadi itu insinuasi yang sangat berbahaya. Enggak, gini, Bahwa gini. ini seolah-olah Biar dia ada jelaskan dulu menurut desain saya. oleh aparat keamanan Biar dia yang jelaskan bergerak. dulu. Karena tadi Jadi. insinuasi baju coklat bisa masuk ke dalam itu sangat berbahaya. Enggak, Itu bisa menimbulkan persepsi masyarakat yang sangat berbahaya, Bos. Wong wajah saja dengan face recognition itu dari sisi kiri langsung ketahuan kok namanya ini. Oh, ini pelakunya. Tapi yang pirang-pirang nggak ketahuan, Pak. Yang nyopot celana, yang nyopot sepatu, yang menyeret, nggak ketahuan. Yang ketahuannya menghajar saja. Padahal itulah yang menurut saya dia juga yang berkontribusi, dia juga yang menyelamatkan, dia juga yang menggeser di tempat TKP. Statement itu penting dipertanggungjawabkan di depan polisi. Harus dijadikan saksi. Kalau minimal diperiksa sebagai saksi, karena tahu banget tuh informasinya tuh. Kita semua nggak tahu, tapi Mustafa tahu. Dan polisi saya saran ini untuk membongkar ini semua agar opini Anda tidak berkembang kemana-mana. Mustafa dipanggil sebagai saksi agar tahu siapa yang nelanjangi Ade Armando. Kita semua juga lagi cari itu. Anda ngomong terbuka di sini dan Anda seperti tahu semua detail-detail. Itu secara hukum polisi wajib memanggil Anda karena Anda tahu. Aparat kepolisian secara terbuka dan transparan dan juga memberikan kesempatan bagi siapapun yang mengetahui kasus ini untuk memberikan informasi, termasuk Bang Mustafa. Kalau memang apa yang disampaikan itu benar dan siapapun juga mohon kira-kira berkenan memberikan keterangan sebagai saksi. Hai. Pegiat media sosial Mustafa Nahrawardaya memberi tanggapan terkait pengeroyokan terhadap Ade Armando pada demo 11 April 2022. Saat menjadi bintang tamu di Indonesia Liars Club yang dipandu oleh Karni Elias, Mustafa Nahrawardaya secara belak-belakan heran dengan Ade Armando yang terjun langsung demonstrasi padahal dikenal sebagai seorang akademisi. Ade Armando itu kan orang-orang berpendidikan. Kok bisa tuh terjun ke situ demonstrasi, Pak Karni? Bagaimana perhitungannya atau hitung-hitungannya?
Kata Mustafa Nahrawardaya dikutip dari kanal YouTube Indonesia Liars Club pada Sabtu 16 April 2022. Selain itu, Mustafa Nahrawardaya juga menganggap bahwa Ade Armando sebagai ikon common enemy atau musuh bersama pada sebagian umat muslim. Hal itu terjadi karena perilaku Ade Armando yang selama ini membuat sebagian umat Islam jengkel karena konten-konten media sosialnya yang hanya menyinggung kelompok umat Islam dan kemudian mengundang reaksi kejengkelan dari umat muslim. Urusin MUI, urusin tafsir Al-Quran, ngurusin sholat 5 waktu, dia bukan ahli tafsir, dia bukan ulama. Bukan, tapi urusin opini umat Islam, ungkap Mustafa Nahrawardaya. Karena itu, Mustafa Nahrawardaya mempertanyakan siapa sebenarnya Ade Armando. Ketika datang ke sana, kok kemudian berkelahi dengan peserta yang bukan mahasiswa? Wajar, bukan menyetujui ya, karena musuh dia juga banyak, tutur Mustafa Nahrawardaya. Bahkan menurut Mustafa Nahrawardaya, meskipun Ade Armando menyampaikan aspirasinya untuk mendukung tuntutan mahasiswa, tapi diakuinya musuh akademisi tersebut pasti banyak saat demo 11 April 2022. Dengan adanya pengeroyokan itu, Mustafa Nahrawardaya dengan terus terang menyampaikan kepada koordinator pusat BEMSI kalau tuntutan mereka tidak langsung dibahas. Tetapi menurutnya yang dibahas adalah Ade Armando dan kasusnya, yang kemudian tuntutan itu teralihkan. Jadi tuntutan Anda itu ada 16, 8, 12, nggak ada yang kemudian setelah demo itu dibahas tuntutan itu. Yang dibahas siapa coba? Ade Armando, ujar Mustafa Nahrawardaya. Sementara itu, Direktur Pencegahan Badan Nasional Penanggulangan Terorisme atau BNPT, Brigadir Jenderal Ahmad Nur Wahid menilai pelaku pengeroyokan terhadap Ade Armando di tengah aksi demonstrasi mahasiswa pada 11 April 2022 terpapar paham takfiri. Kekerasan dan anarkisme di ruang publik seperti yang dialami pegiat media sosial sekaligus dosen komunikasi di Universitas Indonesia itu, menurut Nur Wahid, bukan cara masyarakat yang beradab, tetapi ciri kelompok ekstremisme yang pro kekerasan. Kekerasan dalam bentuk dan atas nama apapun bukan cerminan sikap dan warisan leluhur bangsa, serta nyata bertentangan dengan nilai-nilai agama, kata dia melalui keterangan tertulis pada Selasa 12 April 2022. Dalam video yang menampilkan kekerasan terhadap Ade Armando, Nur Wahid berujar, sejumlah pengeroyok dengan lantang mengucapkan kalimat tauhid, bahkan sebagian yang lain sambil bersolak halal darah Ade Armando untuk dibunuh. Ini menjadi pelajaran bagi kita bersama. Terkadang seseorang mudah mendalilkan kekerasan dan halal darah seseorang untuk kepentingan tertentu, ucap Ahmad. Ahmad Nur Wahid mengatakan cara berpikir seperti itu memiliki kemiripan dengan pola pikir kelompok radikal terorisme. Mereka dikatakannya selalu melegitimasi segala tindakan kekerasan yang dilakukan dengan mempolitisasi dan memanipulasi dalil agama. Dalam narasi yang mereka umbar, Nur Wahid menduga para pelaku kekerasan terhadap Ade Armando terpapar virus takfiri yang mudah mengkafirkan yang berbeda dan menghalalkan darah yang dianggap kafir. Pandangan takfiri, kata dua, merupakan salah satu karakteristik kelompok radikal terorisme selama ini. Kita sudah banyak belajar dari pengalaman kelompok terorisme yang selalu membajak ajaran agama untuk tindakan kekerasan. Nampaknya pola ini sudah mempengaruhi masyarakat yang dengan mudah membawa dalil-dalil agama untuk membanggakan tindakan anarkisme di ruang publik, ujar dia. Nur Wahid pun mengutuk keras aksi kekerasan yang dilakukan sekelompok orang itu terhadap Ade Armando. Apalagi di tengah Ramadan, umat Islam tidak hanya harus menahan makan dan minum, melainkan juga mencegah dari segala tindak keburukan, termasuk kekerasan. Ramadan ini mestinya harus dijadikan bulan untuk melakukan muhasabah dan pengendalian diri, bukan malah memuaskan diri dengan hawa nafsu dan tindakan kekerasan, ujar pejabat BNPT itu.